Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Asril Firdaus di Minutov, konten bicara bebas berfaedah. Kali ini mumpung momennya adalah mahasiswa udah mulai pada kuliah, jadi hari ini kita bakal sharing terkait dengan salah satu impian mahasiswa, yakni bisa lulus tepat waktu dan juga lulus dengan predikat cum laude gitu. Nah, kenapa saya mau ngomongin ini gitu, dan juga kenapa saya bisa ngomongin ini, ya karena saya pernah kuliah gitu. Saya kuliah jurusan teknik di salah satu kampus negeri di Bogor, ya saya sebetulnya namanya lah di IPB. Saya di IPB jurusan teknik, kemudian alhamdulillah lulus dengan tepat waktu dan juga lulus dengan predikat cum laude. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, gimana sih mas caranya supaya bisa lulus tepat waktu gitu, dan juga bisa lulus dengan predikat cum laude gitu kan. Ini mungkin pertanyaan bagi banyak mahasiswa gitu ya, meskipun gak semua mahasiswa juga pingin kan, tapi kan sebagian besar pasti pingin gitu. Sebuah kebanggaan tersendiri misal bisa lulus dengan predikat seperti itu. Nah, mungkin di sini saya bakal sharing terkait gimana sih mas cara dulu mas itu bisa sampai situ gitu. Ya ini yang saya sampaikan adalah real berdasarkan pengalaman saya gitu. Saya nggak ngadi-ngadi. Ini benar-benar saya sampaikan yang saya lakukan gitu selama saya kuliah. Ya memang sebenarnya bisa sih saya browsing gitu, browsing di internet gimana cara bisa lulus cum laude. Cuman kan itu berdasarkan pengalaman orang lain gitu kan, nggak real dari saya sendiri. Makanya ini yang saya sharing di sini adalah berdasarkan yang saya lakukan selama saya kuliah gitu. Tips supaya bisa lulus tepat waktu dan cum laude gitu ya. Oke, yang pertama mungkin adalah teman-teman harus luruskan niatnya dulu gitu. Niat kuliah mau apa gitu. Tentu ketika teman-teman ditanya niat kuliah mau apa, jawabannya pasti pengen belajar gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah benar-benar pengen belajar gitu, atau cuma hanya lamis aja gitu loh, cuma asal ngomong pemanis bibir gitu kan. Nah, bagi saya ketika teman-teman itu sudah niat untuk belajar, ya maksimalkan gitu. Saya rasa kuliah 4 tahun itu adalah masa-masa yang nggak cepet, cukup lama gitu. Kalau teman-teman itu niatnya belum lurus, teman-teman masih mau main-main, cuma sekedar kuliah itu hanya sekedar biar kelihatan ada aktivitas gitu, biar nggak diomongin tetangga, sayang. Kuliah mahal cuy, kuliah mahal, waktunya lama gitu, kalian capek juga. Kalau misal buat main-main aja capek, sayang gitu. Makanya yang pertama adalah teman-teman harus luruskan niatnya dulu mau apa gitu. Ketika teman-teman udah lurus niatnya, insya Allah nanti jalan itu bakal dipermudah gitu. Dan ketika teman-teman kok agak belok sedikit, teman-teman bakal inget nih, oh dulu saya niatnya mau seperti ini gitu. Teman-teman akan balik lagi ke jalan yang lurus seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ya biar bisa cum laude kan tentu nilainya harus bagus gitu kan. Nah, kunci kedua atau tips kedua supaya teman-teman bisa lulus dengan predikat cum laude dan tepat waktu adalah teman-teman harus bisa menemukan gaya belajar teman-teman yang sesuai gitu. Harus seperti apa? Nah, mungkin ya bagi teman-teman mungkin sebagian udah tahu nih gimana cara belajarnya yang sesuai ketika teman-teman ingin memahami materi gitu kan. Tapi bagi sebagian orang lain ada beberapa yang mereka belum bisa menemukan gaya belajarnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, mas misal saya mau niru gaya belajar teman saya gitu, atau cutting saya, boleh nggak sih? Jawabannya boleh gitu, cuman terkadang nggak sesuai dengan apa yang teman-teman gaya teman-teman belajar gitu. Nggak apa, nyoba aja dulu gitu, biar teman-teman nggak penasaran. Kayak saya dulu ketika awal kuliah saya mengikuti gaya belajar kakak saya kuliah di kedokteran. Dia kalau belajar itu katanya kalau di kelas dia nggak mau nyatet gitu, dia hanya fokus dengan apa yang dosen sampaikan. Kalau dia nyatet takutnya malah lupa gitu, nggak bisa fokus mendengarkan apa yang dosen sampaikan. Saya coba gitu, saya coba 1 semester, ternyata saya tidak cocok gaya seperti itu. Ketika ujian saya bingung, guys, catatan saya mana, saya nggak mau catatan gitu kan. Ternyata ya
gaya belajar saya nggak seperti itu. Saya lebih cocok belajar di kelas, saya mendengarkan sekaligus saya catat gitu. Meskipun ya ceritanya nggak terlalu rapi gitu kan, karena kan ketika kita mendengarkan dosen gitu, kita mau nyatet mau rapi agak susah buat saya. Ya mungkin buat sebagian yang lain bukan hal yang susah lah nyatet sekaligus mendengarkan, cuman bagi saya memang agak susah, catatannya berantakan. Cuman ceritanya saya punya catatan gitu, ketika saya mau merapikan ya, bisa lah, tinggal tulis lagi aja gitu di perpus atau di mana gitu. Teman-teman harus menemukan gaya belajarnya. Ketika teman-teman udah bisa menemukan gaya belajar teman-teman yang nyaman, maka semua materi bisa teman-teman kuasai gitu. Lebih mudah lah, nggak sesusah ketika teman-teman belum bisa menemukan gaya belajar yang cocok seperti itu. Yang penting ya coba aja dulu gitu, misal mau niru kakak tingkat, mau niru teman, nggak apa-apa gitu, tapi yang penting pada akhirnya teman-teman bisa menemukan gaya yang cocok itu sih. Nah, nanti mungkin kita bakal bahas di sesi berikutnya gimana cara belajar saya gitu ya. Ya mungkin di sini saya spill dikit lah. Kalau saya tipe belajarnya itu, saya di kelas saya mendengarkan dosen, kemudian kalau dosen itu merekomendasikan sebuah buku, saya catat bukunya apa atau saya foto bukunya apa gitu. Habis itu setelah selesai kelas, saya langsung ke perpus gitu, nyari bukunya. Kenapa saya ke perpus? Karena kalau beli harganya mahal gitu. Harganya mahal, uang saku saya nggak terlalu banyak gitu kan. Dulu di video sebelumnya udah saya bahas, sebulan saya 750.000 gitu. Mau beli buku harganya berapa gitu, sayang kan. Saya pergi ke perpus, saya cari bukunya, ketemu, saya pinjem gitu. Habis saya perpanjang karena ya biar menghemat uang aja gitu kan. Ada buku gratis, kenapa kita harus beli gitu. Itu saya pinjam bukunya, kemudian di rumah saya ulangin lagi materinya. Kemudian saya juga seringkali saya juga mencoba untuk pura-pura menjelaskan ke orang lain gitu. Setelah saya merasa pura-pura itu kok cukup bagus, saya coba sampaikan ke teman saya gitu. Dia paham nggak dengan cara saya menjelaskan materi ini gitu. Nah, ketika teman-teman bisa menjelaskan ke orang lain tentang suatu materi dan mereka paham, berarti teman-teman memang sudah paham materi itu gitu. Itu sih cara gampangnya. Teman-teman coba sampaikan ke orang lain yang kalian pelajari, dia paham apa enggak. Kalau paham berarti teman-teman udah paham bener gitu loh. Entah itu materinya, perhitungannya dan sebagainya. Itu teman-teman coba dulu. Nah, tips yang kedua itu ya, tadi yang pertama niat, yang kedua cari gaya belajar. Nah, yang ketiga ada nih beberapa mahasiswa itu yang dia mencoba menghitung. Misal ada sekian SKS, sekian matkul, kira-kira dia harus bisa mendapatkan nilai A untuk berapa matkul gitu. Kemudian matkul yang lain minimal berapa. Ya, ada seperti itu. Cuman saya sih bukan tipe yang menghitung-hitung harus berapa matkul, berapa nilai A dan sebagainya, saya enggak gitu. Karena bagi saya itu merepotkan gitu. Bagi saya itu merepotkan, saya harus menghitung-hitung, saya udah pusing duluan gitu. Sebelum saya belajar malah saya udah pusing mikirin berapa saya harus nilai A gitu kan. Ya yang penting belajar, insya Allah kalau belajarnya udah benar, ujian bisa lah gitu. Itu ya. Itu tips yang ketiga, mungkin teman-teman bisa menghitung nih dari sekian SKS yang teman-teman ambil, kemudian ada berapa matkul. Dari sekian matkul itu teman-teman harus dapat nilai berapa gitu, berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, berapa nilai C-nya dan sebagainya gitu. Dari situ teman-teman bisa lihat nih kira-kira matkul yang mana yang teman-teman mungkin nggak terlalu jago, ya nggak apa-apa nggak dapat A gitu. Tapi matkul yang teman-teman itu memang nyaman di matkul itu, ya teman-teman harus maksimalin gitu supaya ya dapat nilai maksimal, nilai A gitu. Itu tips yang ketiga berarti ya. Tips yang keempat, Mas, apakah supaya bisa kumlot itu kita harus fokus belajar saja gitu di kelas gitu? Jawabannya enggak gitu. Misal teman-teman mau ikut organisasi, mau ikut komunitas, mau ikut himpunan, silahkan gitu.
Yang terpenting adalah teman-teman bisa membagi waktunya. Saya pun seperti itu. Saya ikut di awal kuliah, saya coba beberapa apa namanya ekstra gitu. Apa saya lupa namanya kalau di kampus itu namanya. Ekstra lah. Saya ikut berkuda, saya ikut apalagi ya, komunitas, ikut organisasi. Yang saya pengen coba, saya coba dulu gitu, karena ya mau ada kesempatan, ada wadahnya, saya coba dulu. Yang bisa nggak nyaman ya tinggal keluar gitu kan, sesimpel itu. Nah, yang terpenting teman-teman bisa bagi waktunya gitu. Nggak salah ketika teman-teman bergabung dengan organisasi gitu. Itu pun juga melatih teman-teman untuk bisa bersosial. Teman-teman bisa belajar untuk mengambil keputusan, teman-teman bisa belajar komunikasi dan sebagainya gitu. Di organisasi itu teman-teman dapatkan. Jadi ya nggak salah misal teman-teman itu mau join organisasi, komunitas ataupun sebagainya lah. Dan juga manfaat teman-teman itu join di komunitas, yayasan, ekstra dan sebagainya itu, teman-teman nggak sumpek gitu hanya di kelas, balik ke kosan, belajar lagi, ke kelas lagi, belajar lagi gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu membosankan gitu. Nah, gimana cara teman-teman biar nggak bosan? Ya ikut organisasi gitu. Permasalahannya ada di organisasi itu menarik bagi saya, menarik. Dan ketika salah pun teman-teman ya paling hukumannya paling dimarahin sama pimpinan gitu kan. Nah, nggak diminta buat bayar uang juga kan. Makanya ya coba aja dulu itu kesempatan teman-teman ketika kuliah, maksimalin itu. Nggak tahu nih ini sharing saya bermanfaat apa enggak, relate apa enggak, ya cuman itu yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan, yang pertama luruskan niatnya, kemudian cari gaya belajarnya, kemudian misal mau hitung-hitung SKS juga silahkan. Yang ketiga ya join organisasi. Yang keempat join organisasi, komunitas, itu nggak apa-apa biar teman-teman nggak terlalu bosan di kelas gitu. Apalagi ya mungkin itu dulu sih untuk yang sharing hari ini gitu. Semangat buat teman-teman yang masih kuliah, maksimalin masa-masa kuliah, jangan sungkan buat bertanya, jangan sungkan buat saling mengenal gitu. Dekat dengan cutting itu penting, nanti kita bahas di video berikutnya gitu, apa sih manfaat kita dekat dengan cutting. Oke, sekian dari saya untuk hari ini, untuk video kali ini. Terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan bisa like, komen, dan share ke teman-teman gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini Talks, konten bicara bebas berfaedah.